Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sekali lagi, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang benar saja. Yuslih lakum a'malakum, niscaya dengan itu Allah akan memperbaiki amal kita selanjutnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa yang telah lalu insyaallah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang menang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, tentu tidak bosan mengingatkan kita meminta kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang sedikit. Dan faktanya memang yang bersyukur sedikit, terlebih di hari yang musimnya seperti ini, hujan ya. Luar biasa, ini perjuangan yang insya Allah kalau kita ngaji pahalanya berlipat ya. Maka aksara fitlang karena aksara fadlan, apa yang cara melakukannya berat, lebih berat, maka pahalanya lebih berat. Maka jikalau hujan kita masih bisa ngaji, insya Allah pahalanya berlipat. Terlebih saya sekarang jalan menuju ke sini itu nggak seperti biasanya. Dari perempatan Taman Tirto itu sebelum UMY ke selatan itu 3 kilo itu dikeruk, betul-betul ditata ulang. Jadi saya ngalang lewat Kasongan. Jadi lebih panjang perjalanannya, sehingga insya Allah lebih besar pahalanya. Kalau tahu ilmu enak mawon lebih berat, lebih besar peluang buat kita, sehingga selalu membahagiakan hati. Maka kita semua bersyukur di saat mungkin sebagian orang lebih nyaman di selimutnya. Masya Allah, kita duduk seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pemudah kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu semuanya, kita melanjutkan insya Allah masih di subbab fa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi kita masih di subbab itu karena ini bagian yang sangat penting terkait dengan keselamatan kita di yaumil akhir kelak. Maka sebelum itu saya mengingatkan bahwa kita semuanya akan menjadi tua menuju titik yang sama sebagaimana saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Siapapun kita, besar kecil, tua muda, pejabat atau rakyat biasa, semuanya menuju titik yang sama, yaitu menuju matrunas, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ketemu. Siapapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sesehat apapun kita, pasti pada saatnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mempersiapkan hari itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, yang pada akhirnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu semuanya, barang siapa yang berumur panjang, di dalam Quran surah Yasin, barang siapa yang diberi umur panjang, maka niscaya penciptaannya akan dibalik oleh Allah. Kita pertama dari kecil lemah, nggak bisa apa-apa, dimimii 2 tahun, terus tumbuh sampai kuat betul 30 tahun. Nanti kurvanya berubah. Kata Allah, kurvanya berubah.
menuju lemah kembali. Sebagian mereka sampai di titik ardalil umur, di umur yang Rasulullah berdoa untuk tidak sampai pada posisi itu. Jadi persoalan umur panjang itu bukan persoalan kita minta ya Allah nyuwun kepadamu umur yang panjang, nggak cukup Bapak Ibu. Kalau kita minta umur panjang, ya Allah saya minta umur panjang plus keberkahan atas umur itu. Apalah artinya umur panjang kalau ardal. Tapi sebagian orang memang ditakdir oleh Allah untuk sampai pada posisi itu. Maka di antara doa kita adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Itu kan doa di zikir pagi, zikir petang kita. Barusan jenengan sebelum maghrib kan membaca doa. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya. Nanti ada kalimat Allahumma inni a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Ya Allah saya berlindung kepada Engkau dari malas, malas dan su'il kibar dan buruknya hari tua. Bayangin, ini Rasulullah itu mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari buruknya hari tua, karena hari tua itu memang identik dengan sesuatu yang berpotensi kita mengalami keburukan. Kita nggak bisa ibadah lagi, kita sudah pikun, sehingga hidup ya, tetapi tidak efektif sama sekali hidupnya. Dan mengapa Rasulullah itu hanya 63 tahun? Sahabat banyak di umur itu, Bapak Ibu semuanya. Tetapi efektif sekali. Bahkan Imam Nawawi 44 tahun, Imam Syafi'i juga nggak panjang-panjang amat. Masya Allah. Karena sebagian yang sampai ke ardal umur memang berat situasinya. Maka Bapak Ibu semuanya, kita dari awal meniru Rasulullah dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Bahkan itu dibaca di pagi dan petang, menunjuk bahwa doa ini doa yang sangat penting untuk terus kita panjatkan. Dalam riwayat lain dikatakan Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Kata Rasulullah, ya Allah saya berlindung kepada Engkau dari ardalil umur, keadaan di mana tua tapi tidak lagi bisa apa-apa. Ini doa yang sangat menancap di hati saya, karena kalau saya berkesempatan bangun malam bersama ibu saya itu doanya itu salah satu doa yang selalu dibacakan Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Dulu saya waktu belum tahu ini maksudnya apa toh. Saya panggilnya mama mama kok selalu berdoa seperti ini. Diterjemah sama beliau, tapi terjemahannya terjemahan versinya beliau itu, supaya saya nggak merepotkan anak-anak saya, begitu. Masya Allah. Jadi mama itu nggak mau meninggal dalam kondisi yang merepotkan anak-anaknya, dan dikabul oleh Allah. Ibu saya itu meninggal pasca sholat asar, kemudian ngobrol sebentar sama bapak, duduk di ruang tamu, kemudian dahar. Ini rezeki terakhirnya beliau nih, makanya orang tidak akan mati kecuali rezekinya sudah penuh. Dahar itu sekitar mungkin setengah piring lah. Habis itu izin sama bapak ke kamar, duduk, kemudian tiba-tiba rebah, tiba-tiba gitu, udah meninggal. Masya Allah. Jadi saya dikabari maghrib, menjelang maghrib itu, Mas, ibu sedo. Jadi saya berangkat malam itu juga ke Cilacap tanpa sakit apa-apa. Nah itu diantara buah doa Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Kita ingin sampai titik terakhir hidup kita dalam kondisi efektif beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doa seperti ini Bapak Ibu diamalkan. Apalagi kalau kita sudah 50 tahun, 55 tahun, mendesak kebutuhannya untuk doa ini. Di antara tafsir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, Quran surah Al Imran 102, yang sering dijadikan mukadimah. Kalau jangan lihat tafsir Ibnu Katsir, maka kalimat ini merujuk kepada ingat, seseorang akan dimatikan dengan kebiasaannya.
Siapa yang tumbuh dengan sebuah kebiasaan, maka dia akan tua dengan kebiasaan itu. Nek biasanya nonton balongi, ya tekan tua ngono kuwi. Gitu nggih. Jadi siapapun yang tumbuh dengan cara itu, maka dengan itulah dia akan tuanya. Dan bisa jadi akan dicabut dengan cara itu. Jadi kan lihat nanti tafsir Ibnu Katsir di Quran surah Al-Imran 102. Ini kan ayat yang selalu dibaca nih oleh para asatid ketika menjelang ceramah. Ya, ayat-ayat seperti itu harusnya jangan hafal tafsirnya, ya, karena itu diulang-ulang. Jadi beliau mengatakan, jagalah Islam kalian. Ini versi Ibnu Katsir nggih. Jadi dengan tafsir itu ada banyak nggih. Jadi dengan ini salah satu tafsir yang besar. Beliau mengatakan jagalah Islam kalian dalam kondisi sehat. Apa? Jagalah kondisi Islam kalian dalam kondisi sehat. Kalimat sehat untuk sebuah agama itu kan berarti kan seluruh syariat di dalamnya sehat, ya kan? Artinya yang halal kita lakukan, yang haram kita jauhi, bertakwa kepada Allah, ya. Agar kalian wafat dalam keadaan tersebut. Kita menciptakan peluang. Nek jenengan pernah belajar statistik, ya kan? Ketika kita berharap mati dengan cara sesuatu, perbanyaklah sesuatu itu, ya enggak? Kalau kita biasa baca Quran, maka berpotensi meninggal ketika baca Quran, gitu. Jadi kita berharap menciptakan peluang yang banyak, sehingga peluang kita mati dengan cara itu lebih banyak. Nek dengan zikirnya banyak, insya Allah yang meninggal ke dalam kondisi zikir. Katakanlah hatta misalnya jenengan di jalan naik mobil lagi zikir, katakanlah kecelakaan meninggal, jenengan sedang zikir kan? Itu. Makanya jagalah Islam kalian tetap sehat, karena kalian akan diwafatkan dalam kondisi itu. Kita berharap meninggal dalam kondisi itu, karena Allah menjalankan sunatullahnya dengan kaidah man asa ala syai'in mata alaihi. Barang siapa hidup dengan sesuatu, maka dia akan mati dengan sesuatu itu. Ini adalah tafsir Quran surah Al-Imran 102. Maka jangan perhatikan Bapak Ibu semuanya, ciptakan kebiasaan baik waktu kita sempit. Katakanlah kita 60 tahun, efektif waktu kita hanya 30 tahun Bapak Ibu. 15 tahun untuk tidur, gitu. 15 tahun waktu jenengan untuk tidur, plus minus. 15 tahun pertama jenengan belum dianggap. Ini kalau wanita belum head 15 tahun kan ukurannya, kemudian menjadi dianggap dewasa. Artinya 30 tahun waktu itu sudah terambil untuk satu hal yang ya nilainya kecil sekali. Potensi jenengan melakukan ibadah dengan efek itu 30 tahun. Kalau jenengan umurnya 60 tahun, betapa pendeknya 30 tahun, subhanallah. Iya nggak Bapak Ibu? Pendek betul? Terlebih di zaman sekarang, kita dari Jumat ketemu Jumat lagi itu pendek banget. Sehingga 30 tahun itu waktu yang sangat pendek. Maka kita ciptakan peluang sebanyak-banyaknya ala syai'in, sebab dengan sesuatu itu pula nanti kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seorang yang semasa hidup memiliki kebiasaan tertentu, maka ia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya tersebut. Ini kalimatnya Imam Ibnu Katsir. Beliau kasih contoh seorang yang gemar melakukan perbuatan terlarang, maka akan diwafatkan dalam kondisi tersebut. Orang suka zina, naudzubillah, dia mati di atas perempuan yang dizinai, naudzubillah. Ya, orang punya kebiasaan kayak gitu. Di antara hukuman dari sebuah dosa adalah dosa berikutnya. Di antara pahala terbesar dari sebuah ibadah adalah ibadah berikutnya. Orang kalau melakukan zina sekali coba-coba, nanti ketagihan. Kenapa? Dia terikat oleh dosa sebelumnya. Kalau dia belum bertobat, maka dosa yang ini itu akan geret dosa berikutnya. Ini mengerikan Bapak Ibu. Ini disebutkan dalam banyak kitab nih. Di kitab Jawabul Kafi menyebut tentang hal yang seperti ini. Jadi efek maksiat itu bukan hanya persoalan yang sederhana, tapi sungguh sangat luar biasa dahsyat buruknya. Sebaliknya mereka yang memiliki kebiasaan berbuat baik, maka Allah akan mewafatkan dalam keadaan yang baik pula insya Allah. Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah Bapak Ibu semuanya, beliau mengatakan kaidah di atas berlaku secara umum atau banyaknya kejadian, walaupun ada kasus khusus. Karena kita belajar, kalau jenengan sudah belajar hadis arba'in nomor 4, maka ada kasus khusus. Ada orang yang inna ahadakum ya'malu bi a'mali ahlil jannah, kemudian jarak antara dirinya dengan surga ila diro tinggal sejengkal saja, fayasbiqu alaihil kitab, tapi dia terdahului kitab bahwa dia penduduk neraka.
tiba-tiba di akhir hidup fayamalu bi amalin ahlil nar fayadkhuluha. Ada orang begitu Bapak Ibu. Orang mengira dia baik, ahli ibadah, surga. Sehingga jarak dia dengan surga tinggal masuk saja. Ternyata dia masuk neraka. Itu persoalan hati. Persoalan bahwa dia selama ini ibadah tidak ikhlas karena Allah, nggak cari wajah Allah. Bisa seperti itu. Tapi kaidah secara umum orang akan diwafatkan dengan kebiasaannya. Dan hari ini karena musimnya musim video, di mana-mana orang lagi nyanyi meninggal ada, gitu. Saya kadang melihat ini orang nyanyinya sehat banget loh, masih tegas banget di detik-detik terakhir. Coba nyanyi dalam lihat videonya orang tua itu yang ada di hajatan kalau nggak keliru tuh. Masya Allah, nyanyinya tuh masih terang benderang, koyora wong loro blas. Jebul dalam waktu nggak sampai 1 menit, dek, meninggal. Subhanallah. Mungkin memang dia hobinya nyanyi. Jadi hati-hati adik-adik yang hobinya nyanyi. Nanti kalau sampai meninggal dalam kondisi itu, ya kita berharap tidak demikian. Kebiasaan baca Quran, insya Allah kita akan meninggal dalam kondisi membaca Al-Quran. Ini saya awali biar jenengan ketata hatinya. Kita kan makin tua kan, makanya hal-hal seperti ini harus diingatkan. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum ma yuraddu ila ardalil umur. Kata Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 70. Allah telah menciptakanmu kemudian mewafatkanmu, di antara engkau ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta, ardalil umur, kondisi di mana dengan pikun sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Jadi kalau jenengan ketakdir umurnya panjang, akan sampai masa jenengan tuh hilang ilmunya. Pinter banget dek ben, begitu tua hilang kabeh. Ditakoni dino orang ngerti. Ya enggak Bapak Ibu? Jalan menuju ke masjid bisa muter-muter. Ada jamaah yang seperti itu. Biasanya waktu normal santai aja, begitu pikun muter-muter, orang tekan-tekan. Kata Allah dalam Quran surah An-Nahl 70, memang disebutkan demikian, sebagian kalian akan dipanjangkan umur sampai waktu itu. Rasulullah berlindung dari umur yang seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Allah sebut dalam Quran surah An-Nahl 70 bahwa akan ada sebagian kita sampai pada titik itu. Maka di antara doanya Rasulullah adalah di redaksi yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda illa ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke usia yang paling buruk, yaitu pikun. Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya, jangan sudah paham bahwa persoalan kita ingin sehat sampai hari tua, enggak demensia, enggak menjadi orang yang pikun, itu soal yang diminta. Makanya di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa bab 1 itu tentang doa, karena memang doa itu sesuatu yang sangat penting buat kita Bapak Ibu. Jadi jangan mengandalkan logika kita, nanti kalau saya jaga dengan seluruh sunnah-sunnahnya insya Allah akan, enggak juga. Bahwa kita minta kepada Allah tidak ardal itu nanti Allah akan pandu sunnahnya. Seperti Pak Edi punya kegiatan senam misalnya, karena doa kita kepada Allah untuk sehat sampai hari tua, maka Allah buatkan sebabnya, sehingga punya grup senam misalnya, punya grup kesehatan dan sebagainya itu. Jadi bukan karena senamnya kita sehat, tapi karena kita minta kepada Allah, kemudian Allah ciptakan sunnahnya untuk kita. Kita diberi taufik namanya, izin dari Allah untuk melakukan sesuatu, pengetahuan menjadi amal soleh, bahwa untuk sehat itu begini, tapi begini itu adalah urusan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan soal pintar-pintarnya kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa dengan hitung-hitungan kita akan sampai pada posisi itu. Enggak, bukan itu, bukan itu. Justru itulah ujian ketauhidan kita di titik itu. Kemudian di antara redaksi yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal bukhal wal kasal wa ardalil umur, kata Rasulullah, wa adzabil qabri wa fitnatil dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Ini bisa baca di sebelum salam. Doa-doa ini semua Bapak Ibu
jenengan boleh amalkan sebelum salam. Makanya saya biasanya kalau sholat sunnah sendiri di rumah menjelang tahiyat, menjelang akhir salam itu biasanya doanya panjang. Biasanya anak saya suka tanya, ayah doa apa saja? Maka kalau saya sholat bareng anak saya, bareng Fatimah, bareng Abdullah, kadang-kadang saya keraskan untuk nyontoni ini loh doanya. Jadi ayah kalau tahiyat akhir kok lama banget nggak selesai itu mau copot toh. Nah saya kadang-kadang saya keraskan supaya dengar. Nah nanti ditiru oleh anak-anak, nanti ditiru oleh anak-anak kita insya Allah. Jadi persoalan ardhal umur ini ada di beberapa ayat dalam Al-Quran sesungguhnya. Salah satunya di An-Nahl 70 itu. Jadi kalau disebut dalam Al-Quran berarti itu sesuatu yang sangat penting, tersebut sekali saja dalam Al-Quran, berarti kita harus punya perhatian khusus kepada hal itu. Makanya diantara implementasinya itu tadi Rasulullah mengajar kepada kita yang paling pendek adalah Allahumma inni a'udzubika min ardhalil umur. Kita berlindung kepada Allah dari umur yang tidak bermanfaat. Jangan bisa juga lihat di dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-5 di bagian akhir itu menyebut tentang ardhal umur. Wa minkum mayutawaffa wa minkum mayuradu ila ardhalil umur. Al-Hajj ayat ke-5. Jadi disebut 2 kali dalam Al-Quran tentang ardhalil umur ini, menunjuk bahwa soal ini soal yang butuh perhatian khusus. Dalam Quran surah Yasin 68, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq. Afala ya'qilun? Kata Allah, siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami balik proses penciptaannya. Itu yang tadi saya sebut di depan. Dari kuat menuju lemah, dari tadinya lemah menuju kuat, kuat menuju lemah. Jadi siapapun yang dipanjangkan umurnya pasti prosesnya seperti itu. Jadi kita makin tua ya makin lemah Bapak Ibu. Pilihannya cuma satu, pasti akan turun. Waja'akumun nadir, kata Allah. Didatangkan tanda-tanda untuk kalian. Para ulama menyebut ini adalah uban. Walaupun sebagian ulama mengatakan pokoknya tanda secara umum kalau sudah kurang berarti itu tandanya. Andai tanda itu bisa bicara, adalah uban bisa bicara mengatakan kowe iki wis mati Pak, kira-kira gitu. Jadi kalau ada uban satu itu dengarkanlah kalimatnya, jenengan itu pun sepuh empun meh, maka dikatakan nggak boleh toh dihitamkan lagi, boleh ya? Nggak boleh. Jenengan kalau punya uban nggak boleh disemir hitam. Imam Nawawi mengatakan dalam keterangan tentang syarah di Syarah Dirbain menyebut tentang bolehnya pakai warna selain hitam. Makanya jangan lihat kiai kadang-kadang pakai warna kuning, coklat. Subhanallah. Tapi Ustadz Wahid nggak berani. Ustadz Wahid ini ngomong abang-abang apa ya terus dikondoni iki Ustadz iki kepiye. Itu sunnahnya di Madhab Syafi'i Imam Nawawi. Jadi jangan kaget kalau teman-teman saudara-saudara di NU itu banyak yang kiainya warnanya kayak gitu. Itu sunnahnya di Madhab Syafi'i. Tapi kayaknya di Indonesia agak kurang lazim nek ustadz kita di warna-warni kita rada bagus kecuali yang tahu ilmunya subhanallah. Jadi siapapun yang dipanjangkan umurnya pasti prosesnya dibalik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Quran surah Tin ayat keempat. Kemudian ada kalimat berikutnya summa apa? Radadnahu asfala safilin. Coba jangan perhatikan ayat berikutnya itu, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi lihat tafsirnya, kalimat ke tempat yang serendah diantaranya adalah ardhalil umur. Manusia diciptakan dalam kondisi terbaik, kemudian dikembalikan kepada posisi yang rendah. Maksud serendah-rendahnya diantara tafsirnya adalah kembali ke ardhalil umur, kondisi badannya lemah, pikun, nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau kita mati-matian ya untuk membangun badan kita, pada akhirnya juga tetap akan kembali kepada kondisi yang tua, ompong, perot. Top banget bahwa kayak gini setiap kita. Itu mudah-mudahan ini menjadi pengingat. Saya
menyampaikan ini karena ada beberapa kejadian nih, teman-teman seangkatan sebagian sudah meninggal ini. Berarti masih muda toh? Nih. Saya tuh sekarang menjelang 50 tahun. Teman di teknik kimia UGM itu sudah, kalau nggak salah 4 apa ya? Mas Awan yang lebih tahu itu nih. Saya kaget nih, orang-orang yang saya anggap dulu sehat kok ujuk-ujuk mati. Di antara yang pertama itu yang dekat dengan saya nih, saya kebetulan ikut terlibat merancang rumahnya nih, Mas siapa namanya lupa nih. Itu masih muda nih. Jadi tua itu dalam agama ini 40 tahun Bapak Ibu. Tua itu 40 tahun. Jadi makanya penduduk Madinah itu, ahlul Madinah itu begitu masuk usia 40 dia sudah fokus akhirat. Bisnisnya diserahkan ke anaknya, semua kegiatan diserahkan ke warisnya, di pewarisnya. Dia konsentrasi ibadah, gitu Bapak Ibu. Karena sebentar lagi pulang, iya sebentar lagi pulang. Di Indonesia 40 tahun lagi moncernya. Jadi presiden 40 tahun, politikus itu mulai 40 tahun, mulai luar biasa. Ujian. Nah kita yang ngaji tentu saja berharap tidak pada posisi itu. Nah Bapak Ibu semuanya, baik kita lanjutkan. Kita malam hari ini mengambil perkataan Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah tentang bal istighfar li insan li nafsihi ahamma'u min jami'il adhiyah. Jadi beliau mengatakan bahkan istighfarnya seseorang untuk dirinya itu manfaatnya tuh meliputi seluruhnya. Sebenarnya tentang faedah istighfar kemarin masih di angka 10, masih ada 3 atau 4 atau 5 yang belum saya bahas, nanti sambil disinggung insya Allah. Jadi sekali lagi, istighfar seseorang untuk dirinya itu manfaatnya menyeluruh. Makanya kalau boleh diberi judul, istighfar adalah doa yang terbaik. Istighfar doa yang terbaik. Coba selama 2 pekan terakhir kita bahas istighfar. Adakah jenengan sudah efektif istighfarnya? Sudah nih Bapak Ibu nih. Artinya jenengan duduk istighfar, di atas motor istighfar, di atas mobil istighfar, lagi kerja istighfar. Sudah begitu belum? Mudah-mudahan sudah. Kalau belum, ini malam terakhir saya bahas istighfar. Harus sudah nih, harus sudah. Saya termasuk yang insya Allah selalu mengingatkan diri pribadi dan istri dan anak-anak untuk banyak istighfar. Mengingat hari ini potensi bala itu setiap waktu mengancam kita. Sebagaimana saya sampaikan bahwa di antara moda transportasi yang paling banyak menjadi pencabut manusia itu motor. Subhanallah, saya kan hampir tiap seminggu 2-3 kali lewat sini pakai motor, nganter di MTS anak saya itu. Saya kadang mikir betul-betul nyawa itu ngambang. Karena kepreset sedikit aja udah fresh. Ramenya luar biasa kalau bagi orang antar sekolah itu, dan semuanya cepat. Apalagi mohon maaf putri-putri saya itu kadang-kadang takut ngelihat anak SMA pakai motor itu bus gitu. Subhanallah, banter kok koyo ngono gitu. Subhanallah. Makanya kalau jangan lihat berita info seputar Jogja tiap hari, jangan perhatikan, tiap hari ada yang mati di jalan, tiap hari Jogja. Nggak usah sampai ke Indonesia lah, Jogja tiap hari entah 3, 4, 5 orang ada yang meninggal di jalan, entah di Gunung Kidul, entah di Bantul, entah di Sleman, entah di kota. Setiap hari saya mengikuti itu. Makanya banyak-banyak istighfar, karena dengan istighfar mudah-mudahan mencegah dari itu, mencegah dari kejadian seperti itu. Jadi sekali lagi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebut bahwa bahkan istighfar manusia untuk dirinya lebih urgent dari seluruh doa untuk dirinya, tanpa mengambilkan doa yang lain tentu saja. Maksudnya ini menunjuk seperti dikatakan al-hajju arafah, haji itu arafah. Padahal haji kan buat nampung arafah nih, tapi inti sarinya hajinya arafah. Nek wong hajian ora arafah ya jenenge dudu hajian. Nggih napa nggih? Maka Rasulullah menyebut al-hajju arafah, menunjuk bahwa dari sekian rangkaian haji itu maka wukuf di Arafah adalah bab yang paling pokok. Atau dikatakan ad-du'a umuhul ibadah, doa itu intisarinya ibadah, doa itu yang menjadi otaknya ibadah, ya kan? Yang namanya ibadah itu banyak, ada sholat, ada ini macam-macam, tetapi doa itu intisarinya. Dan dikatakan
intisari doa yang paling bermanfaat, yang paling urgent, yang paling komprehensif adalah istighfar. Ini sebenarnya kabar gembira buat kita Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang nggak bisa mengucapkan astagfirullah? Ini keadilan Allah untuk kita. Sebagian orang mungkin menghafal sulit. Nggih, ibu-ibu mau hafal doa panjang, topo menikah sepumat gitu kan. Astagfirullah, astagfirullah. Gitu Bapak Ibu. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah pula mengatakan, di awal-awal saya belajar tentang agama ini, saya mengalami hal-hal yang sulit untuk memahami agama ini. Maka saya beristighfar 1000 atau lebih dari itu. Maka kemudian Allah longgarkan dada dan Allah buat pemahaman. Ini yang saya praktekkan. Saya kalau baca kitab mumet banget, orang mudeng-mudeng, saya istighfar Bapak Ibu. Maka di antara manfaat istighfar adalah menghilangkan kejahilan. Coba jangan praktekkan. Kalau ada anak kok mohon maaf rodo bodoh, jangan terapi dengan istighfar. Banyakin istighfar. Jangan istighfari, dia suruh istighfar. Mudah-mudahan terbuka itu otaknya. Kan ada gitu, zaman sekarang ada loh Bapak Ibu. Temannya Abdul itu ada, nggak naik kelas 3 kali. Sekolah orang munggah-munggah. Kalau nggak salah aturan pendidikan kemarin kan harus naik toh, yang kemarin di kementerian yang kemarin, pokoknya apapun adanya lulus. Ada anak kelas 6 SD rong iso moco, ya tetap lulus. Zaman kita kan nggak begitu. Nek abang ya ora lulus kan. Nah ini sebenarnya sistem pendidikan harus agak-agak sedikit dirubah nih, karena bahaya juga gitu nih. Ketinggalan temennya repot banget. Baik semuanya, selalu ingat bahwa jenengan beristighfar sedang meminta dua hal. Saya ingin mengatakan kepada panjenengan begini maksudnya Bapak Ibu, sama-sama istighfar, tapi berbeda orang yang kualitas istighfarnya baik dengan yang istighfarnya hanya di lisan saja, beda Bapak Ibu. Kita belajar seperti ini supaya kualitas istighfarnya bagus. Fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ya kan, ketika dia berbuat maksiat maka dia ingat Allah. Berarti ada kondisi di mana kita beristighfar itu betul-betul terkoneksi harapan kita kepada Allah tentang 2 hal. Yaitu yang pertama ditutupi aib kita sepakat di situ, yaitu sitr. Fungsi dari istighfar adalah sitr, karena istighfar dari kata mikfar adalah topi wojo atau topinya tentara yang fungsinya pertama menutup, yaitu menutup aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Dikatakan laukana lil dunubi rih majalasa ilayah. Seandainya dosa itu berbau, nggak ada orang mau dekat dengan kita Bapak Ibu. Yakin. Makanya kalau jenengan mau cek kesolehan panjenengan, tanya ke istri. Nggih, Bu, aku ki soleh ora to Bu? Nek ibu mengatakan jenengan soleh, insyaallah soleh. Orang mungkin di luar bisa dikatakan soleh ketika istrinya mengatakan alah, Mas soleh opo nih sampean ora soleh jenengan. Nggih, dikatakan laukana lil dzunubirri, andai saja dosa itu berbau, nggak akan ada orang dekat dengan kita. Istri kita kan tahu dosa kita. Gimana Bang? Bismillah. Orang yang paling fair menilai kita kan orang yang di dalam rumah toh. Jenengan orang hebat di luar, di rumah hebat apa enggak? Kalau jenengan hebat di rumah, itulah hebat sesungguhnya. Sebab jenengan di rumah tuh ketahuan semua kondisinya, ya enggak? Ngomongnya bagaimana, sikapnya bagaimana, senyum harus di rumah yang ketahuan. Ya, di luar kita bisa jaim, jaga image. Subhanallah, sebelum mahala-hala galak epol. Nah ini kan masalah ya. Ini masalah. Maka dikatakan laukana li dzunubiri, andai saja dzunub atau dosa itu berbau, nggak ada orang mau dekat dengan kita. Nggih. Ini saya cerita diri sendiri, tidak menceritakan jenengan. Kita sama-sama berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maka kita sedang minta afiyah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka afawal afiyah fi dunya wal akhirah. Afiyah itu meliputi 5 hal dunia, 5 hal akhirat. Itu suatu pembahasan sendiri. Suatu ketika mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk membahas itu. Tentang kata-kata afiyah itu tentang masalah kebaikan kita di dunia yang 5 dan kebaikan kita di akhirat yang 5. Pada saatnya nanti insyaallah mudah-mudahan kita bisa belajar.
Bapak Ibu semuanya, karena dosa pasti berdampak, maka kita meminta kepada Allah istighfar, astagfirullah, tutup ya Allah, karena asalnya dosa sekali lagi berdampak. Asalnya dosa berdampak. Dalam kitab Jawabul Kafi, Imam Ibnu Qayyim menyebut tentang hal ini, betapa dampak dosa itu luar biasa. Mungkin tidak secara fisik, jenengan dosa nggak langsung sakit, nggak, tapi ketika jenengan kemudian menjadi pelit, kemudian berat beramal soleh, ibu-ibu misalnya mudah apa mbak itu mbak udah ke Pak Mansur itu Pak malah ke ustadznya lari lagi tuh dekat ke saya juga termasuk yang gilo dengan cicak gitu. Jadi asalnya dosa itu berdampak. Setidaknya jenengan tidak semangat ibadah, itu dampak dosa. Makanya al-iman yazid wa yankus. Iman itu naik turun. Yazid bi ta'ah wa yankus bil maksiat. Dia naik seiring ketaatan, turun karena maksiat. Maka di antara dampak maksiat itu jenengan jadi malas ibadah. Ada perasaan pelit, nonton suwitahan, ini masalahnya. Jenengan pasti ada hal yang salah. Ketika jenengan nikmatnya nonton dibandingkan nikmatnya baca Quran, tanya pada diri sendiri. Ini masalah besar. Ini masalah besar. Masalah lagi, wallahi laula anal qulubak salimatun, seandainya saja hati kita hati yang selamat, maka kita akan merasa tercabik-cabik dikarenakan ketinggalan hal yang baik. Ini bukan bicara maksiat Bapak Ibu, ketinggalan hal baik dengan tercabik-cabik rasanya. Ya Allah, kok orang mau Quran toh dino iki aku, ya Allah jebul wis maghrib urung dikir petang, subhanallah, tercabik-cabik rasanya. Nah ini ciri jenengan hatinya selamat. Kemudian agar dosa tidak berdampak, jadi jenengan ketika astagfirullah, tutupi ya Allah dosa saya. Kemudian yang kedua, ya Allah jangan memberi dampak. Tadi itu seharusnya jenengan mungkin karena dosa jenengan bannya bocor, jadi enggak. Mungkin jenengan tertakdir mau kecelakaan, jadi enggak. Itu diantara manfaat istighfar adalah menghilangkan dampak dari dosa-dosa yang seharusnya dosa itu asal berdampak. Maka sekali lagi saya ingatkan, ini saya tekankan, ini yang ketiga saya tekankan ke jenengan supaya jenengan betul-betul ngeh betul dan jenengan bisa terangkan ke orang lain. Nih. Karena ini penting, kalau jenengan bisa terangkan ini ke orang lain itu manfaatnya besar sekali buat orang yang jenengan terangkan. Wazan istaf'ala, maka menuju ke tolabus syai', meminta kepada sesuatu. Contoh istighfaro yastaghfiru al istighfar, maka kita minta kepada Allah ampunan kepada Allah. Atau misalnya isti'anah atau isti'anah, minta apa? Minta al-aun, minta pertolongan kepada Allah. Jadi wazan istighfar ini, wazan itu pelajaran bahasa Arab Bapak Ibu. Intinya ada rumusan tertentu yang jika lo pakai rumusan istaf'ala maka menunjuk jenengan minta sesuatu. Intinya itu. Ini saya kasih contohnya biar gampang. Istighosah, jenengan sedang minta al-ghaus, yaitu minta pertolongan. Makanya ada istighosah gitu. Jenengan sedang minta tolong, kalau ada masalah besar negara istighosah kubro, begitu kan bahasanya gitu. Masyarakat sedang minta tolong kepada Allah. Istighosah misal al-ghaus, yaitu minta pertolongan Allah. Isti'adah, jenengan minta perlindungan. A'udzubillah, aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah. Maka istighfar adalah tolabul, minta maghfirah. Minta maghfirah dua, sekali lagi siter dan wikoyah, minta dilindungi dan minta jangan berdampak. Paham sampai di sini? Nah, maksud saya menerangkan ini adalah sama-sama istighfar. Astagfirullah, jenengan hadir ya Allah, saya tutup dosa-dosa ya Allah, jangan berdampak dengan yang astagfirullah. Tok beda banget Bapak Ibu. Beda banget. Maka jenengan yang sudah ngaji seperti ini, kualitas istighfarnya itu yang penting.
Jadi ditanam betul ya, ketika astagfirullah, ya ini dosa saya, ya Allah saya berdosa ya Allah, dosa itu mungkin membuat saya celaka ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya Allah, ya Allah dosa yang memalukan itu tutup ya Allah di depan ibu saya, di depan anak-anak saya, di depan teman saya, tolong tutup ya Allah, jangan dibuka di dunia dan di akhirat. Maka ada doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita nggak ingin ketemu tuh sama dosa yang pernah kita lakukan di dunia dan akhirat, tutup, nggak mau lagi saya ketemu itu, mau pegah, itu maksudnya. Nggih. Masya Allah nggih. Dan doa ini adalah doa yang dianjurkan berulang kali oleh Rasulullah. Istighfar itu kan masuk dalam kategori zikir. Maka yang namanya zikir berulang, tetapi zikir ini menjadi sekaligus menjadi doa yang berulang. Bayangin, dahsyat sekali. Jadi masih ingat di antara faedah istighfar adalah membersihkan hati. Bayangkan, dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jikalau daging itu baik maka baik seluruhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Jikalau buruk maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalbi, dia adalah qalbi. Dan ada satu zikir yang dengan zikir itu hati bersih. Kebayang enggak sih dengan? Coba, kebayang enggak bahwa akan baguslah seluruh tubuh kita karena bersihnya hati itu yang disebabkan karena istighfar kita dengan kayak tadi loh, istighfar, ya Allah tutup ya Allah, nggak mau lagi ya Allah saya ketemu dengan dosa itu, ya Allah jangan berdampak ya Allah, jangan kau hukum aku karena kesalahan yang kemarin itu. Bapak Ibu, ini kalau masuk ke dalam diri kita, Masya Allah. Maka dikatakan sekali lagi, istighfar itu doa terbaik karena meliputi keseluruhan kepentingan dunia dan akhirat kita. Jadi kan kemarin masih ingat di akhir pembahasan kita yang lalu adalah Quran surah Nuh ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Dan padahal ini sejarah panjang orang yang buruk. Kaumnya Nuh alaihissalam itu 900 tahun nggak patuh sama Nuh. Jadi kan mungkin salah 1-2 hari. Ini salah ratusan tahun saja. Kata Allah, perintahkan tuh kepada umatmu Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, mintalah ampun, istighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, Tuhanmu tuh maha pengampun, walaupun udah panjang, sudah israf, dosanya bisa kayak banget, tetap diampuni. Yursilis sama alaikum midrara, andai saja kau beristighfar maka Allah akan turunkan hujan dari langit, turun hujan yang berkah. Faktanya saya nggak mau istighfar, subhanallah. Sehingga sejarah mencatat banjirlah yang sangat besar, sehingga menjadi Abul Basar yang kedua karena seluruh yang waktu itu sebelum Nuh alaihissalam hilang. Tersisa apa yang ada di kapal itu, termasuk akhirnya kitalah keturunannya dari yang 4 orang anak Nuh alaihissalam. Jadi kalau ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar itu zikir yang diulang gitu. Tetapi istighfar zikir yang manfaatnya sekaligus doa. Dan kalimat istighfar ini, Bapak Ibu semuanya, memang perintah sifatnya, wastaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah, innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kan lihat kalimat akhirnya, Allah itu maha pengampun maha penyayang, poin. Berarti kita punya Rob yang maha pengampun maha penyayang, ini kan poin buat kita. Jenengan tahu bahwa ada zat yang bakal mengampuni jenengan, maka minta kepada Allah ampunan, karena dialah Allah yang memutuskan segala sesuatu. Jenengan akan celaka atau tidak kan keputusan Allah, bukan keputusan kita, ya kan? Maka kita minta kepada yang maha memutuskan. Zaman sekarang Bapak Ibu, dicintai oleh penguasa saja direbutkan. Nggak rebutan tuh saat ini. Subhanallah, saya ngeliat berita-berita itu, subhanallah, ada orang yang dulu mencintai pemimpin kemudian sampai ganti logo ke pemimpin baru dalam rangka supaya dicintai oleh pemimpin. Bayangkan Bapak Ibu, kita punya aktivitas yang dengan itu Allah cinta kepada kita, dicintai penguasa saja rebutan gitu, sampai berani menjilat kita. Kalau perlu menjilatlah kepada Allah dengan banyak istighfar supaya dicintai, ya enggak Bapak Ibu? Ngapain kita berjuang sampai menjilat hanya di hadapan manusia? Ngapain? Coba, kenapa energi itu nggak digunakan untuk dalam tanda kutip menjilat yang positif, menjilat Allah, meminta betul-betul kepada Allah, itu maksudnya itu. Terlebih orang sudah tua kayak kita Bapak Ibu, sangat berkepentingan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kita itu Bapak Ibu sangat berkepentingan dicintai oleh Allah. Kalau jangan belajar hadis arba'in akan sampai pada hadis yang menyebut tentang
orang yang punya kebiasaan melaksanakan yang wajib, maka dia akan mendekat kepada Allah. Makanya malaikat itu disebut al-muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah. Maksudnya kenapa? Karena dia nggak pernah berbuat dosa, dekat kepada Allah. Kemudian dia melaksanakan yang sunnah, yang sunnah, yang sunnah, sampai aku mencintainya, kata Allah. Ketika aku mencintainya, maka aku panggil Jibril. Dikatakan Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka Jibril pun mencintai si fulan. Katakan kepada penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan, maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian sampaikan kepada penduduk bumi, maka penduduk bumi pun dibuat mencintainya. Bayangin Bapak Ibu, dahsyat sekali itu, Masya Allah. Maka kita sangat berkebutuhan itu. Di masa tua kan kita butuh itu Bapak Ibu. Kita ingin seluruh unsur di dunia ini menjadi bagian yang mencintai kita, karena cinta kita kepada Allah dengan sunnah-sunnahnya. Jadi sekali lagi, bahwa istighfar itu adalah doa yang terbaik. Sekarang kita lihat mengapa istighfar menjadi doa yang terbaik. Yang pertama, manusia terbaik adalah yang bersih dari dosa-dosa. Ini pendalilannya sangat banyak. Saya menulis mungkin lebih dari 10 halaman, 5-10 halaman lah, 10 halaman, membahas khusus tentang bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bersih dari dosa-dosa. Salah satu bukti yang paling nyata adalah ketika nanti di yaumil akhir, ketika kita sama-sama ingin segera disidang oleh Allah, maka kita menunggu di situ khamsina alfasana, 50.000 tahun, jarak matahari 1 mil, sebagian orang tenggelam lewat keringatnya, kondisi berhimpit-himpitan. Maka lihat kondisi seperti itu luar biasa. Maka mereka ingin segera disidang, ingin segera diselesaikan urusannya. Maka datanglah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kepada Ibrahim, kepada Nuh, kepada Adam pertama. Engkau adalah orang yang diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Engkau diajarkan ilmu oleh Allah. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Mintalah kepada Allah syafaat untuk segera disidangkan. Dia mengatakan, enggak, saya dulu salah, saya pernah salah, makan sesuatu yang Allah nggak izinkan, maka nggak berani. Satu dosa saja, kekeliruan di dalam hal melanggar perintah Allah waktu itu Adam alaihissalam yang menjadi sebab akhirnya ke bumi, nggak membuat beliau alaihissalam nggak mau minta kepada Allah. Datang kepada Ibrahim mengatakan, saya pernah dusta dalam tanda kutip 3 kali. Nanti kisahnya jangan bisa baca. Maka saya pun nggak, saya juga butuh nafsi. Kemudian datang kepada Musa mengatakan, saya pernah nunjuk orang mati pisan itu. Satu dosa aja membuat dia tidak mau, merasa tidak pantas menghadap kepada Allah. Terus minta sampai ke Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa juga mengatakan, Allah sedang marah yang tidak pernah lagi marah setelah hari ini seperti marah hari ini. Datanglah ke Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah ada di bumi. Pujiannya nanti di sana, Rasulullah pun bisanya di sana nanti. Kemudian akhirnya dibukalah. Kenapa Rasulullah bisa melakukan itu? Karena Rasulullah disebut dalam Quran surah Al-Fat adalah orang yang sudah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Itu poinnya. Maka manusia terbaik adalah orang yang paling bersih dari dosa-dosa. Nah ini penting. Makanya istighfar itu menjadi doa terbaik. Mengapa? Karena istighfar itu menghapus dosa-dosa. Apa hubungannya? Menghapus dosa berarti makin bersih. Ketahuilah orang yang mulia, orang yang baik adalah orang yang bersih dari dosa-dosa. Itulah mengapa malaikat yang tidak pernah berdosa dikatakan al-muqarrabun, yaitu yang didekatkan kepada Allah. Mengapa dekat? Karena nggak ada dosa-dosanya, Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami, gitu? Maka betapa kita tuh berkepentingan dengan istighfar. Itulah mengapa istighfar dikatakan sebagai doa yang terbaik. Quran surah Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina. Di ayat berikutnya dikatakan, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ini tidak di Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dengan itulah Rasulullah diberi hak untuk memberikan syafaat pada waktu itu yang nabi-nabi sebelumnya tidak bisa. Coba Bapak Ibu, jangan perhatikan. Kita masih ada kesempatan, kita masih hidup Bapak Ibu.
Kita masih punya waktu, kita punya sisa waktu, maka padatkan istighfar. La yazalu lisanuk rotban min dzikrillah. Selalu basahi lisan ini, kata Rasulullah, dengan zikrullah. Di antara zikirnya adalah istighfar. Jangan praktekin deh. Sebulan ke depan jangan banyak istighfar. Pasti ada sesuatu yang sangat membahagiakan panjenengan. Bapak Ibu semuanya, kita di dunia hidup dengan masalah, ya kan? Orang senyum-senyum, ditanya kenapa senyum, mumpun rampung masalahnya. Kita itu hidup dari satu masalah ke masalah yang lain. Nggih napa nggih Bapak Ibu? Najan dengan sugih pol-polan mobilnya 100 tetap ada masalah. Nggih napa nggih? Saya yakin enggak ada orang hidup tanpa masalah. Ini wis ora ono masalah ya wis mati. Nggih, bahkan dikatakan innallaha, jikalau Allah ahabu kauman, dia mencintai suatu kaum, maka ibtalahum, maka Allah akan datangkan ujian kepadanya. Bayangin, jadi makin banyak problematikanya bisa jadi dengan dicintai oleh Allah. Kalau jangan banyak istighfar saatnya gitu. Kalau belum banyak istighfar itu ujian itu. Jadi nggak lagi dihukum itu. Jadi kalau saudara cinta banyak soal, yakin Allah cinta pada panjenengan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man asadu nasibalaan? Siapa yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab apa? Al-anbiya, para nabi, sumas solehun, kemudian orang soleh, sumal amsal wal amsal, kemudian orang soleh di bawahnya, makin tidak soleh makin sidik soaleh. Ibu-ibu, kalau jenengan banyak soal, alhamdulillah ini mungkin saya lagi dicintai oleh Allah. Syaratnya apa? Jenengan sedang taat. Nih. Jadi berkat Rasulullah yang diampuni dosa-dosanya itulah, maka ada kejadian kemudian proses sidang dimulai. Nih. Jadi jenengan harus paham betul ini. Jadi ini poin pertama nih, bahwa orang terbaik adalah orang yang paling sedikit dosanya. Kata Rasulullah, aku pun pergi menuju posisi di bawah ars. Di sana aku bersujud pada Tuhanku. Lalu Allah membukakan kebaikan-kebaikannya kepadaku yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Ini proses dengan mendapatkan syafaat yang besar, yang akhirnya proses sidang dimulai, yang dengan tunggu-tunggu itu. Karena Pak Homsina Alfasana, jenengan bisa bayangkan sih nggak sih Bapak Ibu? Coba jenengan nunggu sedino neng lapangan panas, wis koyo apa? Ini apa nggih? Ini didekatkan 1 mil 50.000 tahun. Sampai kita nggak nyet itu kebangetan. Kita hanya bicara tentang dimensi waktu 50.000 tahun. Bapak Ibu semuanya, kebayang nggak sih? Makanya kalau di dunia kita harus merasa nggak pernah istirahat beribadah. Ya memang iya, harus begitu Bapak Ibu. Memang kita waktunya beribadah sekarang, bukan waktunya istirahat, bukan waktunya leha-leha. Saya kemarin ya Bapak Ibu diundang oleh diajak makan lebih tepatnya ya, takmir masjid, masya Allah. Beliau ditakdir jadi orang kaya raya. Di 2 orang ini kaya raya, masya Allah. Saya dinaikkan mobil bagus, di Sate Pak Pong. Saya baru pertama kali ke situ, saya dimasukkan ruang VVIP, dilayani sangat baik. Kemudian di dalam itu cerita tentang masalah dunia. Ustadz, adapun saya mengajak jenengan kan jarang seperti ini toh Ustadz. Sekali-kali nggak apa ya Ustadz? Udah makan sepuasnya, dipesankan makanan banyak buat sampai saya bingung. Isi dipangan sing dito kemen. Ini saya foto, udah saya foto aja. Mau dikemanain Ustadz fotonya? Kirim ke istri. Pulang masya Allah dibungkusin banyak. Saya sampai dunia, orang menikmati dunia. Boleh, mubah Bapak Ibu. Boleh, silahkan saja sekali waktu seperti itu untuk tahu nikmat dari Allah. Tapi ketahuilah, nikmat setelah kematian nanti, kata Allah, adalah nikmat yang sempurna. Ya, nikmat yang sempurna. Kami ingin berbuat baik sama Ustadz, jadi kasih makan Ustadz nanti kan didoain gitu. Apa doanya Bapak Ibu? Kalau yang dikasih makan doanya apa? Allahumma at'im man at'amani
wa asqi man asqani. Ajarkan anak-anak ibu nggih. Ibu-ibu, anak-anak diajari kalau dikasih makanan sama orang lain, doanya adalah Allahumma at'iman at'aman. Ya Allah, beri makan kepada orang yang kasih makan ke saya. Beri minum kepada orang yang kasih minum ke saya. Itu adab Bapak Ibu. Adab di dalam kita memberi atau menerima makanan. Khususnya ketika dengan puasa takjil itu loh. Kan orang kadang-kadang lewat makan. Orang ngerti sing takjil sapa. Kita doa, ya Allah, mudah-mudahan yang takjil rezekinya lancar. Doa ini tuh dimensinya sampai ke anak turun Bapak Ibu. Ya Allah, beri makan kepada orang yang beri makan kepada saya, itu plus anak turunnya. Masalah, makanya orang sedekah itu memang luar biasa ya dimensinya. Yang kedua, karena dengan istighfar kita akan terhindar dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Mengapa istighfar menjadi doa yang terbaik? Karena dengan istighfar itulah kita akan terhindar dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Itu kita ingin apa? Yang tadi saya sebut. Hari ini kita kematian itu terjadi setiap waktu. Bisa ketemu siapa saja. Bisa ketemu anak turun kita, bisa siapa saja, tak terkecuali. Maka istighfar insya Allah dengan pengertian yang ayat tadi akan mencegah dari malapetaka. Ingat Bapak Ibu semuanya, seluruh ulama sepakat madhab manapun bahwa yang membuat kita punya masalah di bumi ini adalah dosa kita. Apa dalilnya? Quran surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ada kalimat apa? Wa ya'fu an katsir. Seluruh hal yang terkait dengan musibah yang menimpa kita di dunia ini disebabkan karena perbuatan tangan kita, dosa kita maksudnya. Wa ya'fu an katsir. Coba jangan perhatikan kalimat akhirnya. Allah tuh dah ampuni banyak. Anda tiap dosa langsung dihukum, dosa langsung dihukum, hancur jenengan. Jenengan nonton berita cewek nanggo jilbab langsung dipukul oleh Allah karena itu dosa. Habis jenengan Bapak Ibu semuanya. Maka Allah pertegas wa ya'fu an katsir. Allah tuh udah ampuni banyak banget. Makanya biasanya orang kalau langsung dihukum itu biasanya kan udah berulang. Orang ketahuan berzina ini berulang-ulang Bapak Ibu. Pertama, kedua, ketiga, urung ketahuan, masih ditutup sama Allah. Kemudian dibuka, biak, itu sudah berulang kali. Wis ora kapok istilahnya itu. Wa ya'fu an katsir. Aku tuh udah ampuni banyak sebelum ini, tapi kamu tuh nggak kapok. Ya sudah, dibuka sekalian. Nih, coba Bapak Ibu. Maka Allah tuh sebenarnya pengasih, penyayang. Kita dikasih kesempatan berulang-ulang. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah tuh ampuni banyak. Kita tuh harusnya malu Bapak Ibu. Coba jangan jujur pada diri sendiri. Kalau seandainya tiap dosa dibalas, jenengan udah hancur dari dulu, yakin nis. Gini apa nggih? Apalagi yang pernah masa muda, kadang-kadang sholat telat, isi ngengkel ke orang tua, malas warna-warna nggih, ora karu-karuan. Saya mempelajari anak muda tuh kadang, ya Allah, iyo yo. Saya tuh ya pernah muda. Kebetulan saya nggak begitu Bapak Ibu. Saya tuh termasuk remaja yang lurus-lurus saja. Jadi nggak mulai yang aneh-aneh. Tapi di zaman sekarang ketika saya menangani remaja kita, subhanallah, abote zaman saat ini Bu. Sebagaimana saya sampaikan, sekitar UM di dekat saya, ya namanya orang sekarang masih mengerjakan tugas di mana di kafe semuanya. Alasannya pakai wifi, ketemu teman. Ini ketemu tekan jam 1, tekan akhirnya terus subuhnya kepiye. Mungkin apa nggih? Dan itu lazim di zaman sekarang. Demi Allah itu lazim di zaman sekarang. Nggih. Makanya kafe-kafe itu hidup sampai jam 1. Anak saya itu kerja di salah satu warung kopi seperti itu nggih. Saya bilang, "Ya, daripada kamu nongkrong, kerja aja." Tutup itu mulai jam 1, penutupan setengah jam, sampai ke rumah jam setengah 2. Saya kalau bangunin dia subuh tak didudukin. Ini anak hafal 30 juz loh ini. Ngimam, hari ini punya jadwal ngimam juga. Itu karena tuntutan zaman sampai kayak gitu. Saya bilang 3 bulan ya. Setelah 3 bulan selesai. Tak gituin. Tapi saya kasih kesempatan ke dia karena anak zaman sekarang kalau nggak dikasih kesempatan juga kadang-kadang protes Bapak Ibu. Nggih. Bayangin Bapak Ibu, usaha orang tua zaman sekarang didudukin. Saya udah dudukin toh, ngeding meneh. Ibu didudukin. Udah nanti tidur lagi nggak Pak? Tapi sholat dulu. Nek wong wis ora sholat lucu dari parep opo? Begitu Bapak Ibu. Nggih, makanya subhanallah. Ini anak sudah hafal 30 juz.
Kitab-kitab dasar udah hafal. Nggak kebayangkan kalau yang nggak sama sekali, lebih berat saya kira nih. Kemudian nih, Allah juga menyebut dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, "Dzaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas." Telah terjadi kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena perbuatan manusia. Dikatakan di bagian akhirnya Allah berikan dampak kepada mereka, jadi banjirlah, jadi inilah, supaya mereka merasakan apa yang mereka buat agar mereka kembali kepadaku. Nih Bapak Ibu, jadi kalau jenengan dihukum oleh Allah, itu Allah sedang mengatakan balik konyang saya, balik ke saya, begitu maksudnya Bapak Ibu. Kalau ada putra jenengan katakanlah sholatnya terlambat, kemudian dia dapat sesuatu yang buruk, Allah tuh bilang sama kamu tuh balik, segera balik, gitu maksudnya. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Kadang kalau datangkan bala, dalam kasus ini karena ini masalah besar, banjirlah atau hujan apa itu es tapi yang gede-gede ini loh, tuk mulai kena sirah pecah supaya sebagian orang merasakan hasil perbuatannya, yang dengan itu dia sadar kalau itu salah dan kembali kepada Allah. Quran surah Rum ayat ke-41. Quran surah An-Nisa 79, "Ma asobaka min musibatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik." Allah mempertegas seluruh kebaikan dari Allah. Jadi jangan sadari, jangan merasa kekayaan karena pintar saya ahli akuntansi kok maka saya kaya. No, bukan itu Bapak Ibu. Semua itu karena Allah kasih kenjenengan, faminallah. Adapun keburukan famin nafsik, adapun keburukan semua berangkat dari kita sendiri. Bima kasabat aidikum, karena perbuatan tangan kita, atau tafsirnya adalah dosa-dosa. Subhanallah. Jadi kita diberi kesadaran oleh Allah bahwa yang membuat rusak kita di dunia dan di akhirat ya dosa-dosa. Itulah mengapa istighfar menjadi doa terbaik, karena istighfar itu membuat itu hilang. Paham Bapak Ibu? Paham nih? Itulah mengapa dikatakan istighfar adalah doa yang terbaik. Quran surah Ali Imran 165 ini juga mengabarkan hal yang semisal. Apakah ketika kamu ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud maksudnya, kenapa coba? Jangan pernah baca sejarah perang Uhud? Karena ada sebagian orang yang bahasanya bermaksiat, yaitu apa? Melanggar perintah Rasulullah. Kono aja medun-medun to niku. Ini apa nggih? Karena maksiat sebagian dari jenengan itulah maka Allah timpakan kekalahan. Tuh, jelas banget kan? Andai saja tidak melawan perintah Rasul, nggak akan terjadi kekalahan itu. Bagian dari takdir, hikmahnya ada untuk menunjuk kepada kita sejarah bahwa hati-hati, kekeliruan, kesalahan, maksiat kepada Allah berakibat dampaknya luar biasa. Maka inilah urgensinya bahwa istighfar itu menjadi solusi atas seluruh soal. Di minggu yang lalu saya katakan Imam Hasan Al-Basri ditanya dengan 3 soal, dijawab istighfar. Orang tuh anak istighfar, panen gagal istighfar, kurang rezeki istighfar. Ditanya oleh muridnya atau sebagian mengatakan istrinya, kenapa jawabannya sama? Iya, lihat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midra, dan seterusnya itu merujuk kepada itu. Orang yang nggak punya anak disuruh istighfar, orang yang gagal panen disuruh istighfar, orang yang tidak bisa menanam padi disuruh istighfar. Maka istighfar itu solusi atas semua masalah. Maka sekali lagi Bapak Ibu semuanya, supaya tidak seperti kereta rentetan dosa jenengan, maka stop tuh. Begitu jenengan dosa, stop tuh, putus di situ. Kalau jenengan nggak putus dengan istighfar, maka seperti kereta, dia akan geret dosa yang lain. Paham Bapak Ibu? Jenengan melakukan dosa atau maksiat, ketika jenengan nggak segera istighfar, sadar, ya Allah ampuni ya Allah, saya tadi ngomong keras sama suami, mendelik, ibu-ibu misalnya, sama suami misalnya karena manggil banget, ya Allah astagfirullah, minta maaf sama suami, astagfirullah, supaya nggak marah berikutnya. Kalau jenengan nggak begitu, jenengan akan dibuat oleh setan marah berikutnya kepada suami panjenengan. Itu loh, makanya urgensi dari istighfar luar biasa. Ini yang kedua Bapak Ibu semuanya, saya mencatat ada 4 mengapa istighfar menjadi doa terbaik. Mudah-mudahan nanti kita bisa singgung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa diingat, diinstal,
kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sampai malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Wahid Suranto yang telah menyampaikan materinya. Kami juga mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada seluruh jamaah sekalian yang telah ikut serta menonton kajian pada malam hari ini. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu dimanapun tempat kita berada. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya salah pembawa acara, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.